Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya. Pada pembelajaran pagi hari ini, kita akan membahas bab 1, yaitu yang berkaitan dengan sujud syahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, setelah kita mengikuti pembelajaran, di mana peserta didik dapat menunjukkan sikap tunduk, patuh, syukur, jujur, santun, dan tawaduk, menjelaskan ketentuan sujud syahwi, sujud syukur, sujud tilawah, sebab-sebabnya, serta dapat mempraktekkan dengan benar. Selanjutnya, mari lihat dalam diagram ini, yaitu berkaitan dengan peta konsep sujud, di mana sujud syahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah, sehingga anak-anak nanti mengerti bagaimana pengertian sujud syahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah, dan bagaimana hukum serta dalilnya dan sebab-sebabnya. Dengan pengertian, anak-anak semuanya mengetahui, nanti akan membentuk kepribadian anak-anak semua menjadi anak-anak yang berakhlak, yang lebih akhlakul karimah. Mari mengamati gambar di samping ini anak-anak semuanya. Situ berbagai macam sujud. Setelah mengamati gambar tersebut, berikan tanggapanmu dan menulislah apa nama sujud yang mereka lakukan dan mengapa mereka melakukan sujud tersebut. Untuk pembahasan yang pertama berkaitan dengan sujud sahwi. Sujud sahwi berarti sujud yang dilakukan karena lupa atau lalai, karena meninggalkan sunnah abad, kelebihan jumlah rakaat, ataupun karena dilakukan karena ragu-ragu jumlah rakaat dalam sholat yang dikerjakan. Sedangkan waktu pelaksanaan sujud sahwi itu sendiri adalah setelah at-tahiyatul akhir sebelum salam dengan 2 kali sujud. Namun dalam kondisi tersebut kan setelah salam. Sedangkan bacaannya adalah subhana man la yanamu wa la yashu. Hukum dan dalil sujud sahwi. Di mana hukum sujud sahwi itu sendiri adalah hukumnya sunnah abad. Dalil sujud sahwi di mana sesuai hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, anak-anak bisa lihat, bisa dibaca sendiri di sini. Sebab-sebab kita dianjurkan untuk melaksanakan sujud sahwi. 1, karena meninggal sunnah abad. Kemudian 2, ragu-ragu dalam meninggalkan sunnah abad. 3, mengerjakan sesuatu yang dapat membatalkan jika dikerjakan dengan sengaja dan tidak membatalkan dengan sengaja dan tidak membatalkan jika lupa, seperti menambah rukun salat. 4, memindahkan rukun qauli, ucapan, daya bukan tempatnya, misal membaca surat Al-Fatihah ketika ruku. 5, ragu jumlah rakaat. Contoh ketika ragu apa? 3 atau sudah 4. Kapan sujud sahwi itu dilakukan? Sujud sahwi itu dilakukan sebelum salat atau
Jadi sujud sahwi adalah setelah salam. Nah, anak-anak bisa baca sendiri di teks ini. Selanjutnya adalah hikmah sujud sahwi. Di sini ada beberapa hikmah kita melaksanakan sujud sahwi, di antaranya menjauhkan diri dari sikap sombong dan takabur. B. Menumbuhkan sikap rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. C. Menumbuhkan kesadaran akan kelemahan kita. D. Menyadarkan bahwa manusia adalah yang sering salah dan lupa. Sehingga harus banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku semuanya, selanjutnya kita akan bahas berkaitan dengan sujud syukur. Sujud syukur itu sujud yang dilakukan karena kita mendapatkan nikmat atau karena terhindar dari bahaya atau musibah. Hukum dan dalil berkaitan dengan sujud syukur, di mana hukumnya adalah sunnah. Kemudian dalil berkaitan dengan sujud syukur ini diriwayatkan sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, wa Tirmidzi dan hadis hasan, yaitu anak-anak bisa membaca dan memahami makna daripada hadis tersebut di bawah ini. Sebab sujud syukur. Hal-hal yang menyebabkan seseorang disunahkan melakukan sujud syukur. 1. A. Karena mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Mendapat kabar gembira atau berita yang menyenangkan. C. Terhindar atau selamat dari bahaya yang akan menimpanya. Syarat dan rukun sujud syukur. Syarat sujud syukur: 1. Suci dari hadas dan najis. 2. Menghadap kiblat sebagaimana halnya ketika melaksanakan sholat. 3. Menutup aurat. Sedangkan rukun sujud syukur itu sendiri ada 6. 1. Niat. 2. Takbiratul ihram. 3. Sujud. 4. Duduk sesudah sujud. 5. Salam sudah bangun dari sujud. Kemudian yang terakhir tertib. Sedangkan bacaan yang masyhur ketika kita sujud syukur yaitu sajada wajhiyal ladzi khalaq lahu wa syaqwa sam'ahu wa basaru bi khawli wa quwwati fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Sujud syukur: A. Mengingat dan mendekatkan diri kepada Zat yang memberi nikmat dan keselamatan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Menghindarkan diri dari sifat sombong. C. Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmat untuk kita karena kita termasuk orang yang bersyukur. D. Sebagai bentuk ungkapan kepasrahan hamba kepada Tuhannya. E. Mendapat pahala di akhirat akan sediakan tempat istimewa bagi mereka yang pandai bersyukur. F. Membantu membuat badan menjadi sehat dan selanjutnya, anak-anakku semuanya, yaitu berkaitan dengan sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena kita membaca atau mendengar ayat-ayat tertentu dari Al-Quran, yaitu adalah ayat-ayat sajadah. Jadi ketika ayat sajadah tersebut dibaca atau kita mendengarkannya, maka kita
dianjurkan untuk melakukan sujud tilawah. Boleh dilakukan di dalam sholat maupun di luar sholat. Untuk selanjutnya berkaitan dengan hukum dan dalil sujud tilawah. Hukum melaksanakan sujud tilawah adalah sunnah. Tetapi dalam sholat berjamaah, ketika imam melakukan sujud tilawah, maka di sini makmum wajib mengikutinya. Apabila imam tidak sujud, maka makmum tidak boleh sujud sendirian. Dalil sujud tilawah. Dalil sujud tilawah, anak-anakku semuanya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Abu Dawud, ini anak-anakku semuanya bisa dibaca dan dipahami makna dan artinya. Sedangkan yang menyebabkan kita dianjurkan untuk sujud tilawah adalah ketika kita mendengar bacaan ayat-ayat sajadah, di mana di dalam Al-Quran ayat sajadah terdapat di 15 ayat, seperti halnya di dalam surat Al-A'raf, kemudian di dalam surat Ar-Ra'd, An-Nahl, dan di ayat-ayat yang lain bisa dilihat di dalam teks ini. Kemudian yang selanjutnya adalah syarat dan rukun sujud tilawah. Syarat sujud tilawah diantaranya adalah suci dari hadas dan najis, baik badan, pakaian, maupun tempat. Yang kedua, menutup aurat. Yang ketiga, menghadap kiblat. Yang keempat, setelah mendengar atau membaca ayat sajadah. Sedangkan rukun sujud tilawah, yang pertama adalah niat melakukan sujud tilawah. Kedua, takbiratul ihram. Ketiga, sujud sekali diawali dengan bacaan takbir. Keempat, duduk sesudah sujud tanpa membaca tasyahud. Kelima, salam. Keenam, tertib. Sedangkan tata cara sujud tilawah di dalam sholat, apabila sholat sendirian, caranya begitu mendengar atau membaca ayat sajadah dalam sholat langsung takbir. Untuk bersujud sekali, lalu mengangkat kedua tangan, kemudian kembali berdiri, meneruskan bacaan ayat tersebut dan meneruskan sholat. Apabila dalam sholat berjamaah, makmum wajib mengikuti imam. Jika imam baca ayat sajadah kemudian melakukan sujud tilawah, maka makmum wajib ikut sujud. Tetapi apabila imam tidak sujud, maka makmum juga tidak boleh sujud sendirian. Sedangkan tata cara sujud tilawah di luar sholat, begitu selesai membaca atau mendengar ayat sajadah, maka langsung menghadap kiblat dan niat melakukan sujud tilawah.
bertakbir seperti takbiratul ihram, kemudian langsung sujud dan baca doa sujud. Setelah itu bertakbir untuk duduk, kemudian salam. Bacaan sujud tilawah adalah sebagaimana yang ada di dalam teks ini, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqau sam'u wa basar bihauli wa quwwati fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Hikmah sujud tilawah nomor 1, dihindarkan dari godaan setan. Nomor 2, lebih menghayati bacaan dan kandungan Al-Quran yang dibaca atau didengar. Nomor 3, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 4, menghindarkan diri dari sikap sombong dan angkuh. Nomor 5, menumbuhkan kesadaran akan kebesaran Allah. Nomor 6, membuktikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian anak-anakku semuanya berkaitan dengan pembahasan pada pagi hari ini, yaitu bab 1 kita membahas berkaitan dengan sujud syukur, sujud tilawah, dan juga sujud sahwi. Semoga dengan pembelajaran yang Bapak sampaikan tadi anak-anak paham dan bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.